Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia memelihara kita setiap hari dalam hidup kita semua. Bapak, Ibu, saudara yang terberkati dengan channel Pastor Deso, jangan lupa tulis di dalam kolom komentar ya. Terberkati lewat refresh dan reset ya setiap harinya. Terima kasih yang sudah menulis ya, termasuk dari kota dari mana saudara ada. Ya, saudara bisa menulis seperti ini. Terberkati setiap hari lewat program refresh dan reset. Kalimantan Tengah, Jakarta, Jawa Barat, Jogja, Malang, ya saudari dimanapun kita berada, Papua, Manado, Kalimantan, Sumatera, Medan, Semarang, God bless you ya teman-teman semua. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, terima kasih buat kalian yang sudah menulis, yang ada mungkin juga di Malaysia, ya di Jakarta, Kalideres, God bless you ya, di mana lagi, Singapura, yang saya ingat ya, atau luar negerinya mana lagi selain Malaysia dan Singapura, dari Merauke, Papua, ya dari Bekasi, God bless you. Terima kasih teman-teman semua dari Batam juga, God bless you ya. Sambil kita tap-tap layar, saudara terima kasih buat setiap komentarnya, buat tap-tap layarnya, buat gift yang sudah diterbangkan ya. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dari Tangerang juga, Tuhan Yesus memberkati dari manapun saudara ada, Blitar dan lain sebagainya. Saudara, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat pagi hari ini. Shalom sekali lagi. Saudara-saudara, coba kita berhenti sejenak dan mengingat perjalanan kita seminggu ini. Mungkin ada di antara kita yang di tengah-tengah kesibukan tanpa sadar membuka situs belanja online. Kita scroll, lihat diskon, lalu kemudian tambah ke keranjang. Saudara, lalu kemudian scroll lagi, lihat diskon lagi, barang-barang yang lainnya lagi, tambah lagi ke keranjang. Beli mah enggak, taruh ke keranjang aja gitu Bapak Saudari. Ya, ada perasaan sempit di hati, sebuah kejenuhan. Ya, lalu datanglah saudari bayangan bahwa barang ini akan membawa secercah kebahagiaan ketika saudara membelinya, memilikinya dan lain sebagainya. Atau mungkin kita berdiri di depan lemari yang sudah penuh, namun merasa tidak ada apa-apa untuk dikenakan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, kita hidup dalam sebuah siklus kepuasan yang tidak pernah tuntas. Kita mengejar sesuatu untuk mendapatkannya, merasakan senyum kepuasan yang singkat, lalu beberapa hari kemudian hati itu kembali merasa kosong dan mulai menginginkan sesuatu yang lain dalam kehidupan kita. Seolah-olah kita sedang mengejar bayangan kita sendiri. Hari ini firman Tuhan datang bukan untuk menghakimi kalian, tetapi untuk membebaskan kita semua. Tuhan ingin mematahkan siklus ini dan mengajak kita pada sebuah kehidupan yang tidak biasa, yaitu hidup yang sederhana. Hidup yang sederhana, yang justru merupakan bentuk perlawanan yang paling radikal terhadap arus dunia ini dan jalan menuju kepenuhan sejati dalam setiap kehidupan kalian semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ibarat sebuah sungai yang mengalir deras, arusnya begitu kuat, membawa segala sesuatu di permukaannya. Kita semua seperti orang yang terjebak di sungai itu. Saudara, tanpa daya kita terkungkung oleh arus yang bernama budaya konsumerisme dalam setiap kehidupan anak-anak manusia hari-hari ini. Setiap hari, saudara, ada iklan, ada media sosial, ada tren baru di dalam setiap kehidupan kalian semua. Itu adalah arus itu yang membisikkan di dalam setiap iklan media sosial yang kita tonton maupun di televisi. Mereka membisikkan kepada kita semua, belilah ini, diskon lagi, mumpung lagi diskon. Belum lagi nanti tanggal 20, 10, 10 atau tanggal 11, 11 dan lain sebagainya. Belilah ini, milikilah ini. Barulah kamu berharga ketika kamu beli ini. Barulah kamu bisa happy, kamu bisa senang dalam setiap kehidupan jiwamu ketika kamu sudah punya barang ini. Itulah arus dunia yang membisikkan itu. Tanpa kita sadari kita terus berenang mengikuti arus, mengeluarkan tenaga yang besar untuk tetap tidak ketinggalan. Saudara, kita lelah, sangat lelah. Hari ini Yesus berdiri di tepi sungai itu.
Saudara, dia memberikan tangannya. Dia menawarkan sebuah pilihan yang berani untuk keluar dari arus itu. Untuk berjalan ke tepian. Menyaksikan dunia yang kalut, yang dikuasai arus. Sementara jiwa kita menemukan ketenangan dan tujuan yang sesungguhnya. Itulah panggilan untuk hidup sederhana. Bukan hidup miskin Bapak Ibu Saudari. Melainkan hidup yang cukup. Ya, hidup yang bermakna. Karena kita menemukan sumber kepuasan yang lain yang tidak bisa diberikan oleh arus dunia manapun di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat hari ini saya mau mengajak kita semua. Saudara, mari kita belajar setiap kebenaran ini mengenai kesederhanaan sebagai bentuk perlawanan untuk menolak budaya konsumerisme dengan hidup yang berfokus kepada hal-hal yang kekal. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 21. Mari kita buka Alkitab kita semua. Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 21. Saudara, saya membacakan teks terjemahan lainnya, TSI, Terjemahan Sederhana Indonesia. Saya bacakan buat kita semua, tetapi pada prinsipnya sama saudari ya, setiap terjemahan itu. Hanya mungkin ada berbeda-beda kata ataupun kalimat. Ya saudari, tetapi makna yang dibangun oleh kalimat itu biasanya sama. Ya. Lalu dia berkata kepada mereka, waspadalah dan berjaga-jagalah. Jangan sampai kalian serakah dan menginginkan milik orang lain. Karena hidup kalian tidak bergantung pada uang atau harta kekayaan. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang kaya yang baru saja mengumpulkan hasil panen berlimpah dari ladang-ladangnya. Lalu dia berpikir, sudah tidak ada lagi nih tempat untuk menyimpan hasil panenku yang banyak ini. Apa yang harus aku lakukan? Setelah menimbang-nimbang, dia pun berkata, aku tahu. Aku akan membongkar lumbung-lumbung gandumku yang lama dan membangun yang lebih besar lagi, supaya aku bisa menyimpan semua gandum dan barang-barangku yang lain. Sesudah itu aku akan merasa puas, tenang, karena hartaku sangat banyak. Semua itu tidak akan habis sepanjang hidupku. Jadi aku tidak perlu bekerja lagi, hanya makan, minum, dan bersenang-senang saja. Tetapi Allah berkata kepadanya, hei orang bodoh, sia-sia saja kamu menimbun harta untuk dirimu sendiri. Karena malam ini juga aku akan mencabut nyawamu. Nah, seperti itulah yang akan terjadi kepada setiap orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri di dunia ini, tetapi tidak berusaha mengumpulkan harta surgawi dan tidak mau menjadi kaya di hadapan Allah. Saudara yang terkasih, di dalam Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 21, itulah pembacaan firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Saudara, kita hidup di dalam sebuah ekosistem, sebuah sistem lingkungan yang saya sebut kerajaan konsumerisme. Sistem ini memiliki nabinya sendiri. Nabinya itu iklan. Nabinya itu influencer yang menawarkan dagangan-dagangan itu. Ya, saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Nabinya itu afiliator itu Bapak Ibu Saudari yang menawarkan setiap dagangan-dagangan itu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ritusnya dalam setiap kehidupan mereka adalah sale dan juga tren-tren terbaru dalam setiap kehidupan mereka. Apapun tren terbaru, barang-barang baru, apalagi kalau misalkan diambil baru perdana dari Cina dan lain sebagainya. Biasanya harga mahal lama-kelamaan saudari. Ya misalkan yang belinya sedikit, lama-lama harganya juga tetap turun juga. Ya saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, di dalam setiap kehidupan kita semua, dan tentunya di dalam setiap kerajaan konsumerisme itu, selain ada iklan influencer, ada sale dan juga tren terbaru, dan juga mengenai janji keselamatannya, yaitu kepuasan dan identitas melalui kepemilikan ketika saudara membeli barang tersebut. Saudara, sistem ini dirancang untuk membuat kita percaya bahwa kita adalah apa yang kita beli. Kalau kamu beli sesuatu dengan harga sekian, kamu levelnya jadi naik. Yang tadinya mungkin di level 2 jadi level 5. Ya, lalu kemudian kalau kamu beli lagi nanti barang ini, yang tadinya level 5 jadi level 7. Bahkan mendekati sampai 9. Jadi kadang ada orang tuh jalannya gini Bapak Ibu Saudari. Ya, nongaknya ke atas sambil jalan, artinya sombong saudari. Dengan apa yang dia kenakan. Belum lagi nunjukin jamnya, belum lagi nunjukin gelangnya saudari yang kasih oleh Tuhan. Belum lagi
nunjukin cincinnya ya. Kalau zaman sekarang saudara yang kasih oleh Tuhan seperti itu. Ya, kalau misalkan di kalangan-kalangan pendeta-pendeta tertentu ya, kalau misalkan lagi kumpul pendeta-pendeta, dijajarin tuh mobil-mobil saudari. Dalam meeting-meeting pendeta, dijajarin mobil-mobil mewahnya. Dalam setiap hidup mereka yang sudah sukses dan lain sebagainya. Saudara, sistem ini dirancang untuk membuat kita percaya bahwa kita adalah apa yang kita beli. Namun sebagai orang yang telah ditebus oleh Kristus dan menjadi warga kerajaan sorga, kita dipanggil untuk hidup dengan sadar dalam setiap kehidupan kita semua. Dan menolak setiap narasi-narasi dunia ini. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, kesederhanaan bukanlah tentang kemiskinan yang dipaksakan. Atau tentang menjadi lebih spiritual karena saudara miskin, bukan. Kesederhanaan adalah disiplin rohani yang disengaja secara intensional, itu disengaja untuk melepaskan ketergantungan pada hal-hal materi. Agar saudara dan saya dapat melekat sepenuhnya kepada Kristus dan misinya di dalam setiap kehidupan kita semua. Ini adalah bentuk perlawanan itu. Saudara, dengan mengalahkan setiap konsumerisme atau kerajaan konsumerisme dengan sikap kesederhanaan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita lihat, ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan pada kesempatan saat hari ini. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akar masalah dalam setiap kehidupan manusia adalah konsumerisme. Inilah akarnya. Ini adalah penyembahan berhala yang modern di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, di dalam Kolose pasal 3 ayat yang kelima, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Saudara perhatikan kalimat terakhirnya, keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Saudara, konsumerisme itu adalah sistem yang membangun dan memanipulasi keserakahan ini. Wah, belum punya kamu barang ini. Nih, beli barang ini, beli barang ini, beli barang ini. Supaya kamu sejahtera, supaya jiwamu puas. Nanti udah beli, nanti beli lagi yang lain, dan lain sebagainya. Itulah konsumerisme. Itu sistem yang membangun dan memanipulasi yang keserakahan manusia di dalam setiap dirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah punya mobil 1, mau 2. Sudah punya mobil 2, mau 3. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sudah punya rumah 1, mau 2, 3, sampai 100 rumah. Buat apa sampai ratusan rumah? Padahal saudara juga tidak tinggali hal itu. Kecuali saudara membangun rumah kontrakan buat orang-orang di dalam setiap hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, sedangkan berhala di dalam setiap kehidupan kita semua adalah apapun yang mengambil tempat Allah ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Apapun yang kita andalkan untuk memberikan makna, untuk memberikan keamanan dan kepuasan yang seharusnya hanya datang dari Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, itulah berhala. Apapun yang mengambil tempat Allah di dalam setiap kehidupan kita semua. Entah mungkin anakmu, entah mungkin hubunganmu dengan keluarga, bucinmu dengan pacarmu, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barang-barang yang kau beli, apapun itu yang mengambil tempat Allah dalam setiap kehidupanmu, itulah berhala. Saudara, keserakahan ingat baik-baik tadi disamakan dengan penyembahan berhala. Jadi saudara bisa tahu bahwa di sini kita bisa belajar konsumerisme dan juga berhala dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ketika kita membeli sesuatu tetapi bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan yang didorong oleh rasa tidak aman, rasa tidak puas, atau keinginan untuk diakui, kita sedang mendirikan sebuah altar bagi berhala. Kita berkata barang ini akan membuatku happy, liburan ini akan membuatku bahagia ketika aku pergi ke sini, ke sana, dan lain sebagainya. Merek ini akan memberikanku nilai. Kalau tas bagi wanita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bukan mereknya Hermes, ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya dia naruhnya mah biasa saja. Tapi kalau mereknya Hermes, Bapak Ibu Saudari, atau tas-tas yang bernilai pada umumnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mahal-mahal itu, dia naruhnya bisa di atas kursi. Kalau perlu dilihat orang, saudari.
Ya, kemanapun dia melangkah dia bawa. Karena dia menunjukkan, hey, gue lagi pakai Hermes nih. Ya, coba kalau misalkan pakai yang biasa, taruhnya di ubin, di lantai, karena gak bermakna dalam setiap kehidupannya. Saudara, banyak orang yang seperti ini. Barang ini akan membuatku happy. Merek ini akan membuatku bernilai. Kepemilikan ini akan memberikanku rasa aman. Itulah penyembahan berhala di dalam setiap kehidupan kita semua. Orang kaya dalam perumpamaan Yesus itu bukanlah orang yang jahat, Bapak Ibu Saudari. Dia tidak mencuri. Dia hanya orang yang sukses. Tetapi dosanya adalah kealpaan rohani. Rohaninya kosong. Dia lupa bahwa jiwanya adalah milik Allah. Hidupnya harusnya berfokus bukan kepada aku dan milikku. Tetapi orang kaya ini, saudara, yang menyimpan hartanya ini, saudara, dia berfokus kepada aku dan milikku. Yang tadi kita baca ya. Saudara, itulah inti dari konsumerisme. Memusatkan segala sesuatu kepada diri sendiri, itulah konsumerisme. Bahwa pusatnya untuk kebahagiaannya diri sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, inilah yang pertama di dalam setiap hidup saudara. Saudara dan saya diingatkan, ya, akar masalahnya konsumerisme itu sama dengan penyembahan berhala modern. Tadi dikatakan di dalam Kolose 3 ayat yang kelima, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Saudara, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Di dalam Alkitab ada seorang raja bernama Ahab di dalam 1 Raja-Raja 21. Cerita ini adalah contoh yang baik. Ahab memiliki segalanya, sebuah istana yang megah di dalam setiap kehidupannya pada masa itu. Tetapi dia menginginkan ternyata kebun anggur Nabot yang berdampingan dengan istananya, saudari. Ketika dia tidak mendapatkan kebun anggur itu, dia menjadi sakit. Dia menjadi murung ya di dalam setiap kehidupan Ahab pada saat itu. Saudara, keserakahannya untuk memiliki lebih banyak sesuatu yang bahkan bukan miliknya di dalam setiap kehidupannya, itu menuntun setiap kehidupan Ahab pada ketidakadilan, pada pembunuhan, dan juga pada penghakiman dari Allah. Karena hatinya menyembah kepemilikan tanah itu, bukan kepada penyedia dari tanah itu, yaitu Allah. Saudara, seringkali kita juga demikian. Kalau kita lagi mau beli barang, sesuatu dan lain sebagainya, dan kita masih belum dapati barang itu, ya mungkin karena gak diizinin orang tua, gak diizinin pasangan, kita jadi murung, kita jadi sakit, kita jadi diem dan lain sebagainya, galau karena kita belum memiliki barang tersebut. Saudara yang terkasih, konsumerisme bukan hanya masalah keuangan, itu adalah masalah penyembahan. Iklan berkata produk ini akan membuatmu bahagia dan lengkap. Itu iklan. Kalau kamu membeli produk ini, itu akan membuatmu happy dan membuat kamu lengkap. Kalau kamu punya mobil ini, kamu punya jam tangan seperti ini, kamu punya tas yang seperti ini, atau kamu punya iPhone yang terbaru dalam setiap kehidupanmu, produk ini akan membuat kamu bahagia. Yang lain belum punya, kamu doang yang sudah punya. Seolah-olah itu membuat kita bahagia dan lengkap. Saudara, itulah janji keselamatan yang palsu. Setiap kali kita percaya bahwa sebuah benda dapat melakukan apa yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, ya, dalam kerangka memberikan identitas, keamanan dan kepuasan, saudara, kita telah mendirikan berhala di dalam setiap hati kita semua. Jadi berhala itu bukan patung sebenarnya masa sekarang, Bapak Ibu Saudari. Berhala itu ya Bapak Ibu Saudari, kamu mencari identitas, keamanan dan kepuasan di luar Tuhan. Ya, ayo saudara, selidiki dalam setiap hidupmu. Sebelum membeli sesuatu yang bukan kebutuhan, yang mendesak dalam setiap hidup saudara, tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah aku membeli ini karena aku benar-benar butuh? Atau karena aku merasa supaya lebih prestis saja, supaya lebih diterima saja, lebih bahagia, atau lebih terlihat keren gitu, lebih terlihat cool, lebih terlihat cantik gitu di mata orang? Saudara, coba selidiki dalam setiap hidupmu. Saudara, latihlah dirimu untuk membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Bedakan apakah itu keinginan, apakah itu kebutuhan di dalam setiap hidup saudara dan saya. Latih diri kita untuk membedakan keduanya.
Tundalah pembelian untuk keinginan-keinginanmu itu. Setidaknya Bapak Ibu Saudari, ya 1-2 hari, 3 hari, ya tunda. Jangan langsung membeli dalam setiap hidupmu, di dalam setiap hidup saudara. Gunakan waktu-waktu 2-3 hari itu untuk berdoa dan meminta Tuhan menyelidiki motivasi hati kita semua. Ketika kita membeli barang ini, menginvestasi buat properti dan lain sebagainya. Gunakan waktu untuk berdoa dan meminta Tuhan untuk menyelidiki motivasi kita semua. Amin, saudara dikasih oleh Tuhan. Buatlah daftar keinginan, buatlah daftar kebutuhan. Mana yang benar-benar kebutuhan, tapi mana yang keinginan. Kalau kebutuhan pasti Tuhan, Bapak Ibu Saudari sediakan, ya pasti Tuhan akan memberikan damai sejahtera karena itu kebutuhan di dalam setiap kehidupanmu. Tetapi kalau keinginan Bapak Ibu Saudari, ayo kita belajar melatih diri kita semua supaya saudara diajar, ya jangan sampai saudara menjadi budak dari konsumerisme dalam hidupmu. Yang kedua, saudara, kesederhanaan sebagai perlawanan dari konsumerisme. Yang kedua, saya mau mengajak kita semua, panggilan kehidupan kita yaitu adalah hidup yang intensional, hidup yang disengaja, yang berfokus kepada hal-hal yang kekal dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita harus memiliki kehidupan yang disengaja dan berfokus kepada hal-hal yang kekal. Seperti yang tertulis di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Yesus memberikan antitesis yang jelas terhadap konsumerisme. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak melarang kita memiliki harta. Ingat baik-baik, Yesus tidak melarang saudara memiliki harta, tapi Ia melarang hati kita terikat oleh harta. Amin. Jangan sampai hatimu dan hatiku terikat oleh harta. Saudara, perintahnya adalah kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Itu perintahnya. Ini adalah panggilan untuk hidup yang intensional, yang disengaja dan memiliki tujuan. Mengapa saudara harus mengumpulkan bagimu harta di sorga? Karena Bapak Ibu Saudari, setiap hidup orang-orang Kristen, orang-orang percaya, hidupnya harus berfokus kepada kekekalan. Kepada kekekalan, karena di sana nanti kalau saudara mengumpulkan harta, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kumpulkan hartamu di sorga, di sana tidak ada ngengat dan karat. Amin, Bapak Ibu Saudari. Rumah kita beli, kita nggak tinggalin, 1-2 tahun sudah mulai bocor, sudah penuh dengan rayap. 5 tahun tembok-temboknya sudah mulai retak. 10 tahun kalau nggak ditinggalin udah kayak rumah hantu. Ya saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi kalau saudara mengumpulkan bagimu harta di sorga, gak ada ngengat karat yang dapat merusakkannya saudari. Dan si pencuri, iblis tidak bisa membongkar serta mencurinya. Amin Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau kamu mengumpulkan hartamu di bumi ini, ngengat karat merusakkannya. Ada lagi pencuri yang datang membongkar dan mencurinya. Baik pencuri secara fisik, ya ditaruh CCTV saja masih bisa nggak kelihatan, saudara dikasih oleh Tuhan. Masih bisa belum ketangkep dan lain sebagainya. Apalagi nggak ada CCTV, ya saudara dikasih oleh Tuhan. Di kawasan rumah saya ada saudara dikasih oleh Tuhan. Padahal sudah ada CCTV dan lain sebagainya. Masih saja bisa kehilangan kendaraan, khususnya motor, Bapak Ibu Saudari. Baru ditaruh berapa menit di depan, ya jalan gitu, hilang. Ya saudara dikasih oleh Tuhan. Ada lagi yang udah ditaruh di halaman rumah, bisa hilang. Ya saudara dikasih oleh Tuhan. Itulah kalau kita mengumpulkan harta di bumi. Ada pencuri-pencuri yang bisa membongkar serta mencurinya. Belum lagi si iblis yang mencuri itu. Ya saudara dikasih oleh Tuhan. Banyak hal. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudari, Yesus tidak melarang kita memiliki harta. Tetapi Dia melarang hati kita terikat oleh harta dalam hidup kita semua. Makanya Tuhan Yesus memerintahkan kumpulkanlah bagimu harta di mana? Di sorga.
Amin, saudari dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, hidup yang intensional, hidup yang disengaja dan bertujuan ini berarti saudari yang pertama, saudara harus berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Bukan pada nilai dunia, tetapi nilai-nilai kerajaan Allah. Bapak Ibu, teman-teman semua, setiap keputusan, keuangan, dari apa yang kita makan, dari apa yang kita pakai, yang kita beli, hingga mobil yang kita kendarai, kita tanyakan, apakah ini untuk memuliakan Tuhan? Apakah ini untuk membantu misinya? Apakah ini mengikat hatiku pada dunia atau kepada sorga? Kalau di pendeta-pendeta Indonesia belum ada saudari yang punya private jet. Ya mungkin ada kali, nggak ketahuan saja. Tapi kalau di luar negeri itu banyak. Ya saudari yang kasih oleh Tuhan. Harus punya private jet saudari untuk menginjil katanya. Ya saudari yang kasih oleh Tuhan. Padahal pakai pesawat kelas ekonomi juga bisa juga untuk sampai ke satu negara. Ya dalam setiap hidup mereka. Tetapi saudari demi prestis yang katanya untuk mendukung pemberitaan Injil saudari. Ya rela-rela sampai membeli jutaan dolar buat hal-hal demikian. Ya saudari yang kasih oleh Tuhan, benarkah itu membantu misi kerajaan Allah? Atau hanya untuk kepuasan, ya keinginan saudara untuk dilayani oleh manusia dan terlihat good looking di dalam setiap kehidupan kalian semua? Dulu saya pernah mendengar pendeta-pendeta saudari yang kasih oleh Tuhan yang maaf ya, terkenal dan lain sebagainya. Saudara pakai bodyguard, belum untuk membawain tasnya, membawain barang-barangnya dan lain sebagainya. Pendeta pakai bodyguard bos, ya. Padahal seharusnya bodyguard kita kan Roh Kudus ya, Bapak Ibu saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tapi ada saja memangnya demi prestis dan lain sebagainya. Saudara ada yang demikian. Tetapi kita nggak mau demikian. Kita rindu membangun kehidupan berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara, ini yang pertama, hidup intensional. Berarti saudara sedang membangun setiap kehidupan berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang kedua, saudara, bedakanlah antara kebutuhan dan keinginan. Amin. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Saudara, budaya kita mengaburkan garis ini. Tetapi iman kita memanggil kita untuk menjernihkannya kembali. Hidup sederhana itu adalah memenuhi kebutuhan dengan syukur dan mengelola keinginan dengan bijaksana. Ingat sebagai Bapak Ibu saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Saudara yang terkasih, kalau kebutuhan pasti Tuhan akan memperbolehkan, mengizinkan dan lain sebagainya. Tetapi kalau keinginan saudara, ayo, ini bukan dari Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Hidup sederhana itu memenuhi kebutuhan dengan syukur, bukan memenuhi keinginan-keinginan saudara. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang kedua, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, alihkan sumber dayamu untuk hal-hal yang kekal. Uang yang saudara dan saya punya itu tidak saudara habiskan untuk hal-hal yang sementara. Ya, saudara dapat menginvestasikan untuk hal-hal yang kekal di dalam setiap hidup saudara. Saudara dapat mendukung setiap pekerjaan Tuhan, pelayanan lewat channel penginjilan Pastor Ndeso. Ya pasti saya rekomendasiin channel saya yang pertama saudari untuk mendukung pelayanan penginjilan atau gereja-gereja di mana saudara bertumbuh, atau mungkin menolong orang-orang miskin. Ya saudari, saudara dapat menginvestasikan setiap hartamu untuk menolong orang yang susah, menjangkau yang terhilang, mengutus misionaris, menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu dalam setiap kehidupan kalian semua. Walaupun kalian tidak kenal anak itu, tetapi kalian membayarkan uang sekolahnya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, inilah mengumpulkan harta di sorga. Membuat panti asuhan, atau mau saudara dan saya mensupport panti asuhan yang memang saudara percaya, untuk saudara mengolah setiap hati Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Belum lagi saudari ada panti-panti jompo yang merawat orang-orang tua. Itu di Singapura saudari. Ya, itu ada satu apartemen yang mungkin banyak juga saudari di sana yang merawat saudari dikasih oleh Tuhan orang-orang tua di dalam setiap kehidupan mereka. Ya, jadi orang tuanya tuh dititipkan sama anak-anak mereka di panti jompo.
Ya memang saudari bisa benar bisa salah. Tapi bagi saya saudari ya tergantung motivasinya. Ya nggak salah sih menaruh orang tua di panti jompo. Kan di sana pun kan bukan hanya ditinggalin gitu saja saudari. Kalau panti jompo Kristen, saudari orang tua itu diajak juga berdoa, berkomunitas. Jadi lebih happy mereka ya di dalam setiap kehidupan mereka. Coba deh saudara lihat. Biasanya orang tua tuh kalau happy tuh apa? Kan bukan sendiri kan? Mereka kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Ingat masa-masa dulu dalam hidup mereka. Nah carilah panti jompo kalau memang saudara dan saya mau merawat orang tua saudara. Bukan berarti saudara gak boleh rawat orang tuamu, boleh. Silakan kalau saudara memiliki hati dan waktu untuk merawat orang tuamu di rumahmu, silakan. Gak ada yang salah dengan itu. Di panti jompo pun silakan, gak ada yang salah. Yang penting pemahamannya benar di dalam setiap hidup saudara. Dan saya bukan karena tidak sayang. Tetapi saudara bisa menemukan panti-panti jompo yang baik untuk merawat orang tuamu. Ya, supaya dia bisa happy, bahagia, punya komunitas. Teman-teman yang seumuran dengan dia. Opa-opa, mungkin oma-oma. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi dia gak merasa sendiri. Kalau di rumah pun kan sendiri, Bapak Ibu Saudari. Ya, nah jadi ayo kita alihkan sumber daya untuk hal-hal yang kekal dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara mendukung pelayanan penginjilan misionaris ya yang harus pergi mungkin ke Nigeria, yang harus pergi mungkin ke Australia, yang mungkin pergi saudari. Kalau yang saya tahu orang-orang Indonesia kan banyak diutus ke pedalaman-pedalaman ya. Baik pedalaman Sumatera itu juga ada, Lampung Bapak Ibu Saudari, Jogja mungkin juga ada, saudari Jawa Tengah, Timur, ya, Kalimantan, Papua, Manado, Ambon, saudari Papua dan lain sebagainya. Biasanya kalau orang Indonesia pengutusannya ke sesama pulau Bapak Ibu Saudari. Belum lagi Batam, belum lagi Karimun Jawa dan lain sebagainya. Saudari yang kasih Tuhan. Tapi kalau di Singapura mereka mengutus penginjil-penginjilnya itu ke pedalaman-pedalaman Afrika. Ya ke negara-negara Afrika yang baru berkembang diutus ke sana. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan. Jadi gereja itu mengutus setiap orang-orang muda untuk menginjil ke sana. Dan diberikan dukungan saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya diberikan dukungan oleh gereja. Untuk mereka bisa hidup setiap bulannya. Ya saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, inilah salah satu contoh mengalihkan sumber daya untuk hal-hal yang kekal. Saudara juga dapat mendukung channel Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudari. Untuk misalkan kita membuka TK. Yang saya rindukan Bapak Ibu Saudari. Saudara kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu. Saudara bisa mendukung pelayanan pembukaan TK. Lewat channel Pastor Deso. Yang saya sampaikan kita membutuhkan biaya sekitar hampir 70 juta. Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Saudara bisa mendukung. Mengalihkan sumber daya untuk hal-hal yang kekal. Dalam setiap hidup saudara. Mungkin saudara gak perlu sampai ke pedalaman Papua. Tetapi uangmu menyentuh sampai sana. Materi yang kau miliki menyentuh sampai area itu. Mendukung setiap anak-anak dari kecil. Supaya mereka saudari menerima Yesus. Dan kelak menjadi saudari pemberita-pemberita Injil yang Tuhan pakai bagi generasi mereka. Khususnya dalam konteks Indonesia. Saudara, mari dukung pelayanan ini bagi kemuliaan Tuhan. Orang yang kaya di hadapan Allah adalah orang yang hidupnya itu diinvestasikan untuk hal-hal yang bernilai kekal. Hatinya harus melekat kepada Kristus, bukan kepada barang, bukan kepada jenis iPhone terbarumu. Saudara, ayo kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, wah saya udah habis beli rumah Pak Pendeta di satu kawasan yang bergengsi. Waktu standar hidupmu naik, nilai dirimu naik begitu saudari. Biasa saja. You mau tinggal saudari dikasih oleh Tuhan di ujung Berung dan lain sebagainya. Atau di ujung-ujung, bukan di kotanya dan lain sebagainya. Biasa saja. Itu gak merubah statusmu di hadapan Tuhan. Ya, kamu tetap anak-anak Allah tapi jangan sombong. Dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara ayo, ini yang kedua. Saya mau mengajak kita semua untuk belajar. Saudara, panggilan kita adalah berfokus kepada hal-hal yang kekal. Dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, di dalam Markus 12 ayat 41. Ada janda miskin di sana. Yesus memuji janda ini bukan karena jumlah uangnya. Tetapi karena intensi yang dibalik pemberiannya itu. Dia memberikan dengan tulus. Dia memberi seluruh nafkahnya. Sementara orang kaya memberi dari kelimpahannya. Saudara, hidup dari janda ini berfokus kepada Tuhan dan kerajaannya.
bukan kepada keamanan finansialnya sendiri. Saudara, itu adalah tindakan mengumpulkan harta di surga yang nyata. Dia nggak tahu nanti hari besok gimana, tetapi pada saat itu dia punya dari seluruh nafkahnya. Dia berikan untuk pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Sedangkan orang kaya, dia punya banyak, tetapi dia hanya memberikan sedikit. Bapak Ibu Saudari, walaupun nilainya lebih banyak daripada janda itu. Saudara, Tuhan tidak melihat ya betapa besar setiap nilai yang kau berikan itu. Tetapi Tuhan melihat setiap hati yang tulus yang kau berikan itu. Ya, jadi dalam setiap persembahan gak ada yang besar, yang kecil, yang sedang. Semua di mata Tuhan ukurannya adalah ketulusan hati. Amin Bapak Ibu Saudari. Ketulusan hati, bermurah hati di dalam setiap hidup saudara. Maka belajarlah memberi dari si janda ini. Dia memberi dari seluruh nafkahnya dalam setiap hidup mereka atau setiap kehidupannya. Saudara, Tuhan tidak melarang kita untuk memiliki harta, tetapi Dia memperingatkan kita agar hati kita tidak terikat kepada harta itu. Perintah untuk mengumpulkan harta di surga adalah panggilan untuk hidup dengan sengaja atau intentional tadi. Mengalihkan sumber daya kita dari hal-hal yang fana, yang akan rusak, yang akan dicuri, menuju hal-hal yang kekal, yaitu jiwa-jiwa, pekerjaan Tuhan, karakter Kristus ada di dalam setiap kehidupan saudara. Inilah hal-hal spiritual yang saudara harus kumpulkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Kita rindu membawa jiwa-jiwa. Saudara, kalau saudara tanya motivasi Pastor Deso ngapain sih live setiap hari? UUJ Bapak Ibu Saudari. Ujung-ujungnya harusnya jiwa diselamatkan untuk kemuliaan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Ujung-ujungnya jiwa itu dapat dinikmati oleh Tuhan. Seringkali penginjilan Bapak Ibu Saudari tidak memberikan ikan itu yang sudah ditangkap di laut sampai kepada meja tuannya. Saudara, harusnya ketika kita menginjil sama seperti kita menangkap ikan di laut, lalu kemudian kita membersihkan ikan itu, terus kemudian kita memasak ikan itu, memberikan bumbu sampai kita taruh ke meja Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan menikmati setiap ya jiwa-jiwa itu, dia menikmati dan mengatakan, wah enak sekali, kehidupanmu ini berbau harum, rasanya memang enak. Ya, dengan setiap tindakan perbuatanmu itu harusnya seperti itu. Ya saudari, jadi pelayanan Pastor Deso saudari, ujung-ujungnya jiwa. Kita rindu membawa jiwa-jiwa, supaya jiwa-jiwa itu sampai ke dalam hadirat Allah, menikmati hadirat Allah, dan dapat dinikmati oleh Tuhan setiap hari dalam setiap hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, auditlah hartamu secara sederhana. Lihatlah laporan bankmu atau dompetmu. Di manakah uang yang paling banyak keluar dalam setiap hidupmu? Apakah pengeluaran itu mencerminkan prioritas duniawi atau prioritas surgawi dalam kehidupanmu? Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, buatlah anggaran misi. Saudara, alih-alih hanya membuat anggaran untuk tagihan dan kesenangan-kesenangan saudara, buatlah satu pos. Ini saran saya ya Bapak Ibu Saudari. Buatlah satu pos khusus dalam anggaran budgeting saudara setiap bulannya. Satu pos itu bernama untuk harta di sorga. Amin Bapak Ibu Saudari, tambahkan budgeting bulananmu untuk harta di sorga. Saudara, pos ini saudara bisa memberi untuk persembahan-persembahan khusus ya di dalam setiap kehidupan saudara, untuk menolong orang yang membutuhkan, untuk mendukung pelayanan. Saudara, perlakukan pos ini seperti mungkin tagihan yang harus dibayar kepada Tuhan. Ini latihan di dalam setiap kehidupan kita semua. Gak salah kalau kita lagi latihan Bapak Ibu Saudari. Latih untuk hal-hal seperti itu. Jadi saudara taruh di dalam pos budgetingmu setiap bulan. Ini untuk harta di surga. Karena Tuhan bilang kumpulkanlah hartamu di surga. Ya, nolong orang itu juga sedang mengumpulkan harta di surga. Persembahan khusus mendukung pemberitaan Injil sedang mengumpulkan harta di sorga di dalam setiap hidup saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo belajar hal ini dalam setiap hidup saudara. Yang ketiga, saudara, kesederhanaan sebagai perlawanan dari konsumerisme. Saudara diajak yang ketiga, bahwa saudara yang dikasih oleh Tuhan ada kekuatan dari motivasi atau kekuatan dan motivasi dalam setiap hidupmu. Dalam poin yang ketiga kita belajar ada anugerah dan pengharapan yang kekal.
Inilah kekuatan dan motivasi kita semua. Kenapa sih kita hidup sederhana? Saudari dikasih oleh Tuhan. Karena anugerah di dalam Yesus Kristus itu cukup bagi kita semua. Dan kita memiliki pengharapan yang kekal. Saudara, kita menolak arus deras konsumerisme. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita melakukan itu semua dengan kekuatan kita sendiri, mustahil kita dapat melakukannya. Kita butuh motivasi dan kekuatan yang lebih besar. Dan itu ditemukan di dalam Injil. Amin Bapak Ibu Saudari. Itu ditemukan di dalam Injil. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, itu ditemukan di dalam anugerah Allah. Anugerah Allah adalah kepuasan tertinggi dalam setiap hidup kita semua. Ibrani 13 ayat yang kelima berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Allah sendiri yang menjadi jaminan kita. Betul? Allah sendiri yang harusnya menjadi jaminan kita, bukan hartamu. Itulah kepuasan tertinggi, bukan barang-barangmu. Ya, bukan mobilmu. Bukan rumahmu itu, bukan tasmu itu, bukan apa yang kau kenakan ini. Kebahagiaan kita semua, saudari, dapat ditemukan ya di dalam Allah. Itulah kebahagiaan sejati dalam setiap kehidupan kita semua. Jika kita memiliki Allah, kita memiliki segalanya. Amin saudari. Jika saudara memiliki Allah, memiliki keselamatan di dalam Yesus, saudara memiliki segalanya. Jiwa saudara bisa puas di dalam Kristus. Itulah benteng terkuat untuk melawan godaan-godaan konsumerisme di dalam setiap hidup saudara. Saudara tidak perlu membeli identitas, karena identitas kita adalah anak Allah. Kita tidak perlu membeli keamanan, karena Tuhan adalah penolong bagi setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari dalam setiap kehidupan saudara. Ada orang ya mengikuti insurans. Gak salah mengikuti insurans Bapak Ibu Saudari. Kalau misalkan terjadi apa-apa, mungkin ada dari dana-dana itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada jaminan dari insurans. Tapi kalau insurannya sampai 2, 3, 4, 5 biji, 10 biji, ya buat apa coba saudari? Apakah ditemukan keamanan di dalam insurans itu di dalam setiap hidup saudara? Seringkali saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita bukan membeli keamanan ya di dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi kita sedang menjual rasa takut. Makanya kau beli insurans itu dalam kehidupanmu. Padahal saudari, keamananmu itu karena Tuhan adalah penolong kita. Amin. Karena Tuhanlah penolong kita dalam setiap hidup saudara. Jadi anugerah Allah adalah kepuasan tertinggi dalam setiap hidup saudara. Dan keselamatan di dalam Kristus itu cukup bagi saudara dan saya. Makanya Paulus dia katakan, yang lalu kuanggap sampah, tetapi pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo saya mau mengajak kita semua, saudara milikilah anugerah Allah ini. Itu adalah kepuasan tertinggi yang tidak dapat saudara temukan di dalam barang-barang manapun yang saudara beli itu. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Kristus, pengharapan akan kekekalan. Itu adalah perspektif kita. Itu adalah pemikiran kita semua. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga mengatakan bahwa setiap orang yang menaruh pengharapan pada Kristus, dia akan menyucikan diri. Mengapa? Karena kita sedang menantikan satu realitas baru dalam setiap hidup kita semua. Yaitu langit dan bumi yang baru, itu realitas. Itu bukan omon-omon. Ya Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, itu realitas yang Tuhan janjikan bahwa akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Bumi ini Bapak Ibu Saudari satu ketika pasti akan dihancurkan oleh ganasnya api, oleh nyalanya api. Salah satu pemimpin dunia dikeraskan saja, ya aliansi-aliansi pemimpin dunia dikeraskan salah satunya, maka akan terjadi perang dunia. Sama seperti Tuhan mengeraskan hati Firaun pada waktu mengeluarkan Israel dari tanah Mesir, dikeraskan hatinya. Bukan karena Tuhan ya Bapak Ibu Saudari pilih kasih terus menjadikan Firaun itu seperti robot, tapi memang karena kejahatan Firaun sendiri. Firaun akhirnya memilih seperti itu. Coba kalau ada salah satu pemimpin yang hatinya keras, saudari, bisa terjadi perang nuklir di mana-mana saudari. Satu tombol dipencet saja, ya satu negara bisa hangus.
Ya Bapak Ibu Saudari, oleh karena hal-hal demikian. Saudara, tetapi saya percaya kalau kita belajar Alkitab, kita akan menemukan dari suatu realitas yang baru. Walaupun sejarah dunia ini akan dihancurkan, memang itu dari tujuan Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Tetapi ingat, saudara punya realitas yaitu langit dan bumi yang baru, di mana Tuhan Yesus memerintah, di mana kemuliaan Allah adalah cahayanya, dan kita memerintah bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Saudara, ketika mata kita tertuju kepada kemuliaan kekal itu, maka daya tarik dunia yang gemerlap ini akan semakin memudar. Kita akan melihat semua barang dan tren baru, saudari, itu sebagai mainan yang akan usang dan nanti kelak akan ditinggalkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari, itu nanti akan usang pada waktunya. Sementara kita sedang dalam perjalanan menuju tahta kekalnya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo, yang ketiga ini Pastor Deso mau mengajak kita semua. Saudara, kita tidak bisa melawan konsumerisme dengan tekad saja. Kita membutuhkan sebuah kesadaran yang lebih dalam untuk memenuhi kekosongan yang coba diisi oleh barang-barang itu. Kebenaran itu adalah Allah sendiri. Allah adalah milik pusaka dan kepuasan kita di dalam setiap hidup saudara. Janjinya di dalam setiap hidup saudara tidak pernah akan meninggalkan saudara dan saya. Itulah jaminan keamanan tertinggi. Dia Immanuel. Ya, bukan Immanuel yang ada di KPK Bapak Ibu Saudari, tetapi dia adalah Immanuel. Dia Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu, itulah jaminan keamanan tertinggi. Apalagi yang kita butuhkan di dalam setiap hidup kita. Dialah Allah sendiri yang menjadi milik pusakamu, kepuasanmu, warisan abadimu. Jangan seperti kebanyakan orang yang ribut masalah warisan dari orang tuanya. Ya, banyak yang ribut Bapak Ibu Saudari karena warisan orang tuanya. Kenapa sih hati dan jiwamu malah memperebutkan harta warisan dari orang tuamu? Itu kan bukan milikmu. Itu milik orang tuamu. Ya, lalu kemudian kau jadi benci dengan saudaramu karena harta warisan. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa demikian? Dalam setiap kehidupan kita semua. Bukankah ketika saudara dan saya memiliki Yesus, Allah sendiri, itu sebagai milik pusaka abadi dan kepuasan kita. Sekalipun mungkin saudara dan saya tidak mendapat harta warisan dari orang tuamu. Jangan berantem karena harta warisan. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan, gunakan itu dengan bijak. Kalau bisa dibagi rata, bagilah rata. Gunakan itu dengan bijak dalam setiap hidup saudara. Kalau bisa untuk mendukung pekerjaan Tuhan, dukunglah pekerjaan Tuhan. Ya, orang tua, perhatikan baik-baik. Jangan hanya engkau wariskan harta buat anak-anakmu. Ya, wariskan kekekalan dalam setiap hidup mereka. Jangan wariskan harta. Kalau di Amerika, Bapak Ibu Saudari yang saya tahu, ketika orang tua punya harta warisan, bukan anak yang dapat Bapak Ibu Saudari, tetapi itu dikembalikan, ya, atau dia Bapak Ibu Saudari menginvestasikan kepada gereja ataupun kepada yayasan-yayasan amal dan lain sebagainya. Supaya lewat warisannya saudari yang kasih oleh Tuhan, banyak orang-orang ditolong. Atau mungkin lewat gereja. Ya, jadi anak itu punya perjuangannya sendiri di dalam setiap hidup mereka. Kalau saudara sudah hidup, saudara sudah tatar dengan baik. Ini papa kasih modal, mama kasih modal. Berjuang ya nak. Ya, jangan semuanya kalau saudara kasih semua kepada mereka. Nanti akhirnya menjadi anak yang tidak beradab dalam hidup mereka. Tidak pernah tahu perjuangan di dalam setiap hidup mereka. Hanya bisa menghabiskan. Saudara, anak-anak model demikian saudari. Ya, ini anak-anak gampangan di dalam setiap hidup mereka. Karena semuanya ya dalam setiap hidup mereka selalu ada. Padahal semua itu ada karena perjuangan dari papa mamanya dalam setiap hidup mereka. Atau generasi-generasi yang terdulu. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, janjinya untuk tidak pernah meninggalkan kita adalah jaminan tertinggi. Ketika jiwa kita puas dalam hubungan dengan Allah, maka daya tarik barang-barang duniawi akan kehilangan kekuatannya. Mau diskon sampai 90% gak ngaruh. Ya Bapak Ibu Saudari, mau diskon sampai 95% gak ngaruh. Gak butuh gua barang-barang itu. You mau iklankan kepada saya saudari berpuluh-puluh, beratus-ratus kali video itu muncul di handphone kita, di televisi kita, nggak ngaruh, nggak butuh terhadap hal itu.
Amin Bapak Ibu Saudari. Ya, karena kita tahu sekarang bukan keinginan lagi, tetapi kebutuhan yang kita cari dalam setiap kehidupan kita semua. Kita mematikan justru keinginan-keinginan kita semua. Saudara, ketika ada godaan untuk membeli sesuatu yang tidak perlu muncul dalam setiap hidupmu, gantikan kebiasaan scrolling online shop itu dengan membaca dan merenungkan janji Allah. Amin. Saudara, jangan mentang-mentang diskon 50% ya. Sampai jam 12 malam saudara tungguin itu kan. Biasanya kan ada tuh di aplikasi sebelah tuh. Ditungguin karena harganya murah. Udah ditungguin gak dapat pula lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, daripada saudara lihat hal-hal yang demikian diskon-diskon setiap minggu atau bulannya, mendingan saudara renungkan janji Tuhan. Jangan renungkan katalog diskon itu dalam setiap hidup saudara ya. Ayo gunakan rasa syukur sebagai senjatamu. Buatlah daftar syukur harian. Dengan aktif saudara bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan. Keselamatan, keluarga, istri, suami, udara, makanan, masih bisa makan, ya masih bisa bersyukur kita. Kita nggak bayar ya rumah sakit untuk udara yang kita hirup, Bapak Ibu Saudari. Kita melatih hati kita untuk melihat kelimpahan yang sudah kita miliki di dalam Kristus. Amin saudara-saudari kasih Tuhan. Bukan kekurangan yang dihayalkan. Ya oleh iklan, aku belum punya rumah. Terus jadi gak sejahtera gitu kalau belum punya rumah. Aku belum punya mobil. Gak sejahtera gitu jadi belum punya mobil. Tapi aku menikah belum punya anak Pak Pendeta. Nah terus kenapa kalau belum punya anak? Gitu Bapak Ibu Saudara. Itu pertanyaan-pertanyaannya yang harus saudara renungkan. Terus kenapa kalau belum punya anak? Tapi aku belum menikah Pak Pendeta. Terus kenapa kalau belum menikah? Semua kebahagiaan kita saudari. Semua bisa dipenuhi di dalam Kristus. Mau saudara nikah tidak nikah. Mau saudara kerja atau tidak kerja. Mau saudara punya anak gak punya anak. Mau saudara punya rumah gak punya rumah. Mau gaji 2 digit, 1 digit atau gak gajian dalam hidupmu. Saudara, semua rasa cukup itu bisa kita temukan di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Ayo jangan ngayal kekurangan terus. Karena saudara terganggu dengan iklan. Jadi saudara melihat hidup saudara tuh kayaknya susah terus gitu daripada orang lain gitu. Karena iklan saudari. Ya karena influencer mungkin. Yang menampilkan mobil-mobil yang mewah. Dia bisa membagi saudari berapa miliar buat orang-orang yang membutuhkan. Terus kemudian saudara, aduh kenapa ya kok gue gak punya uang sebanyak orang itu. Dan akhirnya saudara merasa hidup saudara miskin. Gak boleh seperti itu. Saudara, ayo bersyukur. Bersyukur itu adalah penangkal yang ampuh untuk keserakahan. Saudara, lawanlah konsumerisme. Itu dimulai dari mengakui bahwa itu adalah masalah hati. Ingat ya, konsumerisme itu masalah hati. Itulah penyembahan berhala yang harusnya diatasi dengan mengubah fokus. Mengubah fokus saudara. Dan itu dikuatkan oleh kebenaran bahwa Allah sendiri adalah kepuasan kita yang sejati. Anugerah dan pengharapannya. Saudara, dengan menerapkan langkah-langkah praktis ini, kita melatih diri sebagai warga kerajaan sorga. Ya, saudara kasih oleh Tuhan yang menawarkan keselamatan bagi setiap dunia yang terhilang ini. Saudara, itulah kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Bukan di dalam barang-barang dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saya mau tutup ya Bapak Ibu Saudari, setiap kebenaran ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pada akhirnya semuanya bermuara pada satu pertanyaan sederhana. Di manakah kita menanamkan hati kita semua? Di manakah saudara dan saya menanamkan hati saudara? Kita telah melihat bahwa menanam hati pada hal-hal yang fana, pada barang, pada gaya hidup, pada pengakuan dunia, itu akan menghasilkan kelelahan, rasa haus yang tidak terpuaskan. Ya, saudara sudah beli masih ada rasa haus. Sudah beli ada lagi rasa haus. Ya akhirnya jadi capek sendiri. Saudara, itu seperti meminum air asin di lautan Bapak Ibu Saudari. Semakin diminum semakin haus. Semakin saudara membeli, semakin saudara pengen lagi yang lain. Gak lagi bisa membahagiakan, beli lagi yang lain dan seterusnya dalam setiap hidupmu. Saudara, tetapi hari ini Kristus menawarkan mata air kehidupan. Dia yang berkata barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, dia tidak memberitakan kita untuk hidup sederhana lalu meninggalkan kita di dalam kosongan, tidak.
Dia memanggil kita untuk hidup sederhana karena dia ingin mengisi kekosongan kita dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, saya mau mengajak setiap kehidupan kita semua, ayo hidup bukan sekedar untuk berbelanja. Saya mau mengajak Anda dan saya pada sebuah pertukaran yang mulia. Menukar setiap belenggu konsumerisme itu dengan kebebasan menjadi anak-anak Allah. Menukar rasa tidak puas itu yang menggerogoti jiwamu dengan rasa syukur yang melimpah. Dan juga menukar hartamu yang dapat rusak itu dengan Sang Maha Kekal yang tidak dapat dicuri dari setiap kehidupanmu dan kehidupanku, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah mutiara kehidupan kita semua. Saudara, mungkin ada yang mendengar suara Tuhan hari ini. Suara yang lembut memanggil kita untuk keluar dari arus dunia ini. Untuk berhenti membangun setiap menara belmu. Seperti orang kaya yang itu menimbun harta bagi dirinya sendiri. Saudara, ayo pada saat hari ini mulailah membangun kehidupan yang berfokus kepada kekekalan. Sekarang saatnya untuk memilih. Kepada siapakah kita mempercayakan identitas, keamananmu dan kebahagiaanmu? Atau kepada dunia yang terus berubah dan akhirnya akan meninggalkan kalian semua? Atau justru saudara dan saya mempercayakan identitas, keamanan dan kebahagiaanmu kepada Yesus Kristus yang sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Saudara, berilah hidupmu bagi Tuhan Yesus. Serahkanlah kekhawatiran finansialmu kepada Tuhan. Obsesimu akan gaya hidup dan keinginanmu untuk diakui dunia, biarkan Tuhan yang menjadi hartamu satu-satunya. Dan ketika dia menjadi hartamu satu-satunya, kalian semua akan menemukan bahwa kalian adalah orang-orang yang paling kaya di muka bumi ini. Yang setuju katakan amin. Ya, haleluya. Baik saudara memiliki banyak materi atau sedikit materi dalam setiap hidupmu, tetapi saudara tahu memiliki Kristus di dalam kehidupan ini, saudara menjadikan saudara orang-orang yang paling berharga, paling kaya di muka bumi ini, di dalam setiap kehidupan jiwamu. Puji Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, Bapa yang maha pengasih, pemurah dalam hidup kami. Kami mengakui di hadapan tahta-Mu yang kudus, bahwa kami seringkali tersesat. Kami telah mencari kepenuhan di tempat-tempat yang kosong. Kami telah menggali sumur-sumur yang retak, yang tidak dapat menampung air. Kami telah membiarkan hati kami dicuri oleh barang-barang dunia yang fana. Ampunilah kebodohan kami ini semua Tuhan. Kami datang Tuhan pada kesempatan saat hari ini untuk datang kembali kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami putuskan hati kami dengan spirit-spirit roh-roh konsumerisme, roh-roh keserakahan di dalam nama Yesus. Kami putuskan dalam nama Yesus buat setiap penonton-penonton di channel Pastor Deso, setiap anak-anak Allah yang Kau kasih ini Tuhan. Kami putuskan spirit konsumerisme dan keserakahan ini dalam nama Yesus. Kami nyatakan hari ini Engkaulah harta kami yang sesungguhnya Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah sumber identitas, keamanan kami, kepuasan kami. Berikanlah kami keberanian untuk hidup berbeda ya Allah. Jadikanlah setiap keputusan keuangan kami sebagai bentuk penyembahan kepadamu. Ketika ada godaan datang, ingatkan kami akan setiap janji-Mu yang ajaib. Aku tidak akan pernah meninggalkan-Mu. Itu lebih daripada cukup. Penuhilah kami dengan roh-Mu yang kudus ya Bapakku. Di dalam setiap hidup kami sehingga kasih-Mu yang mengalir melalui kami dapat mengalir lagi bagi dunia, bagi pekerjaan Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa Tuhan diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Pakai hidup kami, pakai sumber daya kami yang sederhana ini untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah nama-Mu yang semakin dimasyurkan di tengah-tengah bumi ini. Kami serahkan seluruh hidup kami. Kami serahkan dompet kami, gaya hidup kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan setia. Kami berdoa dan percaya semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kepadanya kami persembahkan segala sesuatu. Dan terima kasih buat setiap firman-Mu di dalam setiap hidup kami yang mengajar kesederhanaan sebagai bentuk perlawanan kepada konsumerisme dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Sungguh kami diberkati. Berkatilah anak-anak-Mu, baik kami semua Tuhan,
di dalam setiap keluarga. Berkati setiap jiwa-jiwa ini. Berkati pasangan kami, di rumah kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, orang tua kami, cucu-cucu kami, bahkan kakek nenek kami diberkati, adik-adik kami, saudara-saudara kami diberkati oleh karena Tuhan, sehingga kami boleh terus belajar untuk Tuhan memiliki spirit kesederhanaan dalam hidup kami semua. Berkati setiap usaha pekerjaan kami, biar Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang sakit juga Tuhan, sembuhkanlah di dalam nama Yesus. Bagi setiap orang-orang yang sedang mengalami sakit hari-hari ini, aku berdoa, sentuhlah setiap tubuh mereka yang sakit. Kepala mereka, badan mereka, tangan mereka, jari kaki mereka, telapak kaki mereka juga semua. Tuhan yang mengalami sakit pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, alirkanlah kesembuhan itu bagi setiap kami semua. Kami percaya, kami boleh sembuh, kami boleh menerima kesembuhan itu. Dalam nama Yesus, bilur-bilur darah Yesus Kristus memulihkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biar setiap kita yang boleh diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, puji Tuhan, selesailah sudah pelayanan Pastor Deso pada kesempatan saat hari ini. Saudara, berapa banyak yang diberkati? Saudara yang diberkati, jangan lupa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Terima kasih yang sudah menulis, ya, bersih jiwa menyegarkan dari kotanya masing-masing. Dari Solo, dari Jakarta, dari Kalimantan, terima kasih ya. Dari Malaysia, teman-teman semua thank you buat komentar-komentarnya. Dari Nganjuk, ya, dari Kupang, dari Merauke tadi, Malaysia, Jogja. God bless you ya buat kalian semua. Saudara, Bapak Ibu Saudari, terima kasih yang sudah tap-tap layar, terima kasih yang sudah share, terima kasih yang sudah berbagi gift lewat pelayanan Pastor Deso. Terima kasih yang sudah follow Pastor Deso di TikTok, maupun juga jangan lupa subscribe di channel YouTube. Saudari bisa tonton saya yang memberkati tentunya buat setiap kehidupan jiwamu. Tontonlah setiap khotbah-khotbah itu, pasti saudara diberkati. Dan saudara, tontonlah di channel YouTube ya Bapak Ibu Saudari, jangan lupa di sana di subscribe, di like dan di komen. Jadi kalau saudara memiliki waktu, saudara bisa tonton ya sebelum tidur, atau setelah saudara bangun tidur, atau saudara siang hari. Kalau saudara lagi istirahat siang, saudara juga bisa tonton khotbah-khotbah untuk membangun setiap kehidupan imanmu ya, khususnya lewat channel Pastor Deso, baik di TikTok, baik di YouTube juga saudari. Tonton juga ya viti-viti yang saya sampaikan setiap harinya di TikTok, juga ada Bapak Ibu Saudari viti-viti, video-video pendek yang saya sampaikan. Ya, saudara bisa komen, bisa like juga di sana ya. Saudari dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat juga gift yang saudara berikan, persembahan-persembahan yang saudara berikan, persembahan kasih, persembahan syukur lewat pelayanan Pastor Deso, donasi support persepuluhan, persembahan khusus, kolekte yang saudara berikan setiap harinya lewat pekerjaan Tuhan di channel Pastor Deso. Terima kasih buat setiap pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalaskan dengan setiap kebaikan-kebaikannya yang melimpah-limpah di dalam setiap kehidupanmu dan keluargamu, dalam setiap kehidupan usaha pekerjaanmu, rumah tanggamu. Tuhan yang memberkatimu. Milikilah ketulusan dan milikilah kemurahan hati ketika saudara ikut belajar memberi, mendukung pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Bagi Bapak Ibu Saudari, di mana saudara rindu untuk memberi persembahan syukur, persembahan kasih, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya, lewat BCA atas nama istri saya, atau lewat bio profil itu ada Social Bus Bapak Ibu Saudari. Orang-orang Indonesia dukunglah lewat BCA. Kalau orang-orang luar negeri mau mendukung pelayanan Pastor Deso, dukunglah lewat Social Bus karena lebih memudahkan. Ya, nanti setelah saudara mendukung jangan lupa informasikan kembali kepada kami ya, supaya kami juga dapat mengecek, saudara memastikan persembahan saudara sampai, saya juga memastikan sampai semuanya saudari, sehingga bisa digunakan bagi puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena di luar kan banyak penipuannya, jadi kita harus memastikan menjaga dengan baik. Saudara, untuk update perkembangan TK, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, TK saya sudah membuat breakdownnya Bapak Ibu Saudari, sekitar hampir 70 juta yang dibutuhkan untuk pembukaan TK. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara memberikan persembahan khusus buat TK, saudara jangan lupa tulis persembahan buat pembukaan TK.
Ya misalkan nilainya nominalnya sekian. Saudara bisa tulis di note ya setiap persembahan-persembahan itu. Ya terhadap persembahan khususnya buat pembukaan TK. Jadi buat kalian yang rindu untuk pembukaan TK, ya untuk bersama-sama ikut mendukung pembukaan TK lewat pelayanan Pastor Deso, kami sedang merindukan Bapak Ibu Saudara dari pembukaan TK di tempat di mana saya melayani, yaitu di Kota Depok, Jawa Barat. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatimu untuk mendukung juga untuk pembukaan TK, saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat ya tadi seperti itu ya, bioprofil saya Bapak Ibu Saudari. Kalau saudara membutuhkan detailnya, saya akan memberikan proposal lengkapnya kepada saudara. Tetapi kalau saudara percaya saja, saudara dapat memberikan persembahan khusus itu lewat ya setiap persembahan-persembahan BCA yang saudara lampirkan tadi. Tapi kalau saudara membutuhkan detailnya, saya juga akan memberikan. Kalau saudara memiliki gerakan Roh Kudus untuk ikut mendukung pelayanan pembukaan TK ini, dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Atau saudara punya kenalan-kenalan donatur yang saudara rindukan juga. Oh pastor, saya punya nih kenalan donatur, bisa nggak pastor saya minta proposalnya dan lain sebagainya. Nanti saya akan sampaikan kepada orang-orang tersebut supaya ikut mendukung pelayanan pembukaan TK. Kalau saudara membutuhkan itu juga, saudara juga bisa sampaikan. Nanti saya proposalnya saya akan berikan lengkap kepada kalian yang juga ikut turut mendukung dan berbagi informasi ini kepada setiap orang-orang ya yang di luar sana yang memiliki kecakapan dalam setiap materi, tentunya dalam setiap hidup mereka semua. Tetapi saudari, saya berdoa biarlah Tuhan menggerakkan setiap hati kita semua untuk ikut turut mendukung pekerjaan Tuhan, khususnya lewat channel Pastor Deso. Terima kasih buat kebersamaan kita pada hari ini, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Terima kasih buat setiap ya waktu yang saudara berikan lewat pelayanan Pastor Deso. Saya berdoa biarlah kita boleh menjadi rekan sekerja Allah yang tulus, saling dukung-mendukung, bahu-membahu demi pekerjaan Tuhan. Berita Injil boleh sampai ujung-ujung bumi lewat setiap kehidupan kita semua. Ya khususnya buat kalian yang digerakkan oleh Roh Kudus, dan kalian terberkati memang setiap harinya lewat channel Pastor Deso. Sekali lagi terima kasih buat kebersamaan kita. Terima kasih Bapak Ibu Saudari sekali lagi buat tap-tap layarnya, share-nya. Ya buat kalian semua. Biar kita semua di dalam setiap kehidupan saudara dan saya selalu sehat di dalam Tuhan ya. Dimanapun kalian berada. Saya mohon undur diri Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi lewat pelayanan Pastor Deso besok. Ya, lewat program Refresh dan Reset. Jam 7:30 pagi. Nanti jam 11 siang ada program namanya Worship and Prayer bersama Ibu Gembala. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang mau didoakan semua, saudara bisa masuk atau bergabung kembali jam 11 siang nanti ya, waktu Indonesia Barat di channel Pastor Deso bersama istri saya Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati sekali lagi, semangat selalu di dalam Tuhan. Bersih jiwa, menyegarkan, Depok, Jawa Barat. Thank you ya buat teman-teman semua. Haleluya.